Saya kira ini terlalu dini ya. Mengenai konsentrasi rakyat Indonesia saat ini adalah menghadapi pandemi COVID-19. Jadi masalah politik saya kira itu masalah nomor sekian. Sehingga apapun hasil ini saya kira memang tetap akan dicatat oleh para calon-calon yang berniat maju 2024. Tapi kalau untuk ini mengatakan bahwa turun hari ini, posisi survei sekarang ini akan sangat menentukan di kemudian hari. Namun, sekedar catatan memang, kalau melihat bahwa survei itu dilaksanakan, yaitu di bulan Mei, pasti berkaitan juga dalam persoalan penanganan COVID Corona. Ya, paling tidak memori warga Jakarta yang kebetulan juga menjadi responden itu adalah pasti yang paling teringat sekarang ini adalah soal masalah penanganan COVID. Menurut berbagai survei itu, loyalis Pak Prabowo itu ternyata masih banyak, meskipun beliau sudah bergabung ke dalam tubuh pemerintahan menjadi menteri. Nah, hal ini membuat yang pasti nanti suara Pak Anies ini akan terbagi, sebab secara karakter atau pemilih dari Pak Anies itu kan ya memiliki irisan yang sama. Karena sebagian besar yang pendukung Pak Anies itu yang memilih Pak Prabowo di Pilpres tahun 2019 yang lalu. Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Anies nggak ampuh buat mendongkrak suara Nasdem. Mendongkrak. Jadi istilahnya Anies itu nggak bisa menaikkan suara Nasdem. Nah, tapi malah sebaliknya. Sekarang Nasdem itu masuk kategori partai gurem. Survei indikator politik sebut tren elektabilitas Anies turun. Nasdem beri alasan begini. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate angkat bicara menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia yang menyatakan tren elektabilitas bakal capres dari Nasdem Anies Baswedan turun seiring tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden RI Jokowi naik. Johnny menilai wajar jika tren elektabilitas Anies turun kali ini, terutama pada Desember 2022. Pasalnya, Johnny mengklaim memang tidak ada aktivitas apa-apa dari Nasdem di Desember kemarin. Ia mengatakan berbeda kondisinya pada Oktober sampai November 2022. Menurutnya saat itu tren elektabilitas Anies justru alami kenaikan. Menkominfo ini mengatakan tren elektabilitas Anies turun di Desember beriringan juga dengan masifnya capres-capres lain melakukan manuver. Hasil survei. Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbarunya soal elektabilitas 3 figur sebagai bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024. Secara tren Ganjar dan Prabowo disebut alami kenaikan sementara Anies turun. Elektabilitas hasil survei indikator berdasarkan simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dengan angka 35,8%, kemudian disusul Anies di urutan ketiga dengan 28,3% dan Prabowo di bawahnya dengan 26,7%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan dari hasil survei itu secara tren, elektabilitas Ganjar dan Prabowo meningkat, lantaran mendapatkan efek dari elektoral tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang juga alami kenaikan. Adapun justru dengan naiknya tingkat kepuasan kinerja Jokowi malah berdampak kepada elektabilitas Anies yang dinyatakan turun. Menurutnya, elektabilitas Anies justru naik ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi alami penurunan. Hal itu terjadi pada November 2022 lalu. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 1-6 Desember 2022 dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi yang telah memiliki hak pilih. Responden terpilih diwawancara secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ali menilai survei itu seolah-olah ingin membuat persepsi Jokowi memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam survei itu disebutkan elektabilitas Ganjar dan Prabowo memiliki kolerasi positif dengan naiknya kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi. Nasdem anggap turunnya elektabilitas Anies hal yang wajar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate membantah turunnya elektabilitas Anies Baswedan karena meningkatnya tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika itu, elektabilitas Anies pada Desember 2022 turun lantaran mereka kurang optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut dia, Nasdem saat ini tengah sibuk dengan urusan internal. Selanjutnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi, memaparkan hasil survei terbaru mereka pada Rabu kemarin, 4 Januari 2022. Hasil survei menyatakan terdapat kolerasi antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi dengan elektabilitas 3 calon presiden yang diperkirakan maju pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya, Burhanuddin menyatakan kolerasi paling positif terlihat pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Menurut dia, elektabilitas politikus PDIP itu meningkat seiring dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Survei tersebut juga menunjukkan kolerasi negatif antara elektabilitas Anies Baswedan dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Menurut survei itu, elektabilitas Anies cenderung menurun ketika kepuasan terhadap Jokowi naik. Misalnya, pada November 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 66,2%, turun dari bulan sebelumnya yakni 70,1%. Sementara Anies pada November 2022, elektabilitasnya sebesar 32,2%, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 26,3%. Prabowo ikut dapat imbas kenaikan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Adapun hasil survei menunjukkan belakangan ini kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga mempengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto. Burhanuddin menjelaskan, sebelumnya elektabilitas Prabowo tidak berkolerasi dengan kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Namun, kata dia, pola ini berubah pada November dan Desember. Saat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menurun, elektabilitas Prabowo ikut turun. Survei Indikator Politik Indonesia itu digelar pada 1-6 Desember 2022. Mereka melakukan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden yang terpilih dengan metode multistig random sampling. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Anies Baswedan merupakan calon presiden yang akan diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun demikian, hingga hari ini baru Nasdem yang mendeklarasikan secara resmi dukungan merek terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.